Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ananda solih wa solihah, apa kabar? Tetap semangat belajar mengkaji Al-Quran. Nah, kali ini kita akan membahas surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini merupakan surah yang ke-93 di dalam Al-Quran, terdiri dari 11 ayat dan diturunkannya di kota Mekah, sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita murojaah dulu surah Ad-Duha ayat 1-11. Mana jarimu? Ini jariku. Yuk kita baca ayat 1-11, diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, sekarang kita akan bahas ayat demi ayat surah Ad-Duha. Mulai dari ayat 1. Lafaznya wadduha, artinya demi waktu duha. Ayat kedua, wallaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu telah meninggalkanmu dan tidaklah dia membenci. Nah, kita bahas dulu ya 3 ayat pertama. Ayat 1, 2, dan 3 ini ada asbabun nuzulnya. Nah, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, itu dari sahabat Jundub. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau tidak melaksanakan sholat malam dalam jangka waktu 1 atau 2 hari. Nah, kemudian ada seorang wanita yang mendatangi beliau lalu berkata, "Wahai Muhammad, menurut saya hal itu karena engkau telah ditinggalkan oleh Tuhanmu." Nah, kemudian di riwayat lain juga diceritakan, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam. Nah, beliau berkata bahwa suatu ketika Jibril tidak turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beberapa hari lamanya. Nah, kemudian Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, menurut saya temanmu itu Jibril telah meninggalkanmu dan telah benci kepadamu." Nah,
kemudian lantas turunlah ayat 1-3 dari surah Ad-Duha yang bunyinya tadi ya, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membenci. Nah, jadi dari ayat 1-3 ini Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan kepada Rasulullah bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa akan selalu berada dalam penjagaan Allah, perlindungan Allah, dan selalu disertai oleh Allah kapanpun berada. Jadi tidak pernah sedikit pun sekalipun Rasulullah itu ditinggalkan oleh Allah. Nah, kemudian ayat selanjutnya berbunyi walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, dan kehidupan akhirat khairun, lebih baik, laka, bagimu, minal ula, dari kehidupan awal atau kehidupan dunia. Jadi di ayat ini menerangkan bahwa kehidupan akhirat itu harus lebih dipentingkan, harus lebih diutamakan, karena adalah kehidupan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kita tahu segala apa yang ada di akhirat itu adalah bersifat kekal dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang cuman sementara, cuman sebentar. Apabila kita berbuat baik, beramal soleh, maka akan mendapatkan balasan surga yang sifatnya kekal selamanya. Maka buat apa kita menikmati kehidupan dunia yang sebentar tetapi tidak di jalan Allah dibandingkan dengan kenikmatan yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Nah, di ayat selanjutnya wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wa, dan la saufa, pastilah kelak, yu'tika rabbuka, Tuhanmu memberikan engkau, fatardo, maka engkau merasa puas atau merasa ridho. Nah, jadi ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya ya, bahwa Nabi Muhammad dijanjikan Allah, dan demikian juga ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, bahwa apabila kita beramal soleh, maka kita akan dijanjikan Allah akan diberikan kehidupan yang lebih baik sehingga kita merasa ridho atau merasa puas. Nah, di ayat selanjutnya, ayat ke-6, alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah Allah telah mendapati engkau yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, maka dia Allah melindungi. Jadi ketika Rasulullah dalam keadaan yatim dilahirkan dari Bunda Aminah, tidak memiliki ayah ya, karena sudah meninggal sewaktu Rasulullah masih berada di dalam rahim ibunya, masih dalam keadaan janin. Nah, kemudian Allah lah yang melindungi Rasulullah. Jadi meskipun yatim, tidak memiliki ayah, tetapi Rasulullah kehidupannya tetap terjamin, tetap terjaga. Allah tetap melindungi Rasulullah. Nah, kemudian ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka, dan dia mendapati engkau, dhallan, dalam keadaan bingung, orang yang bingung, fahada, maka Allah tunjuki jalan. Nah, jadi di awal-awal sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah bingung ya dengan kondisi masyarakat pada waktu itu, dengan kondisi beliau juga sebenarnya. Untuk apa hidup ini? Beliau mencari-cari tahu untuk apa hidup ini, apa yang harus dilakukan, siapa Tuhan kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Nah, kemudian ayat selanjutnya, wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu ailan, dalam keadaan kekurangan, fa'agna, maka dia mencukupkan.
Jadi Allah lah yang telah memberikan kecukupan rizki kepada Rasulullah, baik rizki yang berupa harta maupun rizki yang berupa kesehatan, keluarga yang menyayangi, sahabat yang tetap mendampingi dalam setiap dakwah beliau, sehingga Rasulullah merasa aman dan nyaman ya, tetap dalam penjagaan Allah. Nah, kemudian ayat ke-9-nya, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Nah, kemudian ayat selanjutnya, wa ammas sa'ila, dan adapun terhadap peminta-minta, fala tanhar, maka janganlah kalian menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, itu ayat terakhir atau ayat ke-11. Wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat dari Tuhanmu, fahaddis, maka nyatakanlah, ungkapkanlah, atau keluarkanlah dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 11 tadi, mengenai terjemahnya kita sudah bahas ya. Sekarang kita bahas maknanya. Nah, dari ayat 1 sampai 11 tadi, secara umum makna yang terkandung di dalam surah Ad-Duha ini adalah ada beberapa poin yang dapat kita ambil ya. Yang pertama adalah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga dan melindungi terhadap Rasulullah, tidak akan pernah sedetik pun sekalipun meninggalkan Rasulullah, apalagi membenci, seperti yang telah dituduhkan oleh kaum kafir, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Rasulullah pada waktu itu. Nah, ini juga berlaku bagi kaum muslimin, bagi kita ya, bahwa selama kita selalu berada di jalan Allah, maka Allah akan senantiasa melindungi kita, menjaga kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, ayat-ayat selanjutnya, poin yang terdapat di dalam surah Ad-Duha ini adalah menyatakan bahwa terhadap anak yatim itu kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang, dan terhadap peminta-minta kita tidak boleh menghardik. Jadi artinya kita harus berakhlak mulia kepada siapapun, tidak boleh membeda-bedakan apakah dia anak yatim atau orang miskin atau peminta-minta, semua sama di hadapan Allah, sehingga kita harus muliakan semua orang tersebut. Nah, kemudian di surah Ad-Duha ini juga dinyatakan bahwa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apabila kita memiliki nikmat, maka kita harus ungkapkan dengan rasa syukur. Tidak boleh kita tutup-tutupi semua kenikmatan yang telah kita dapatkan dari Allah. Kita syukuri nikmat kesehatan, nikmat ilmu. Allah telah memberikan kita ilmu pengetahuan yang banyak, sehingga kita bisa mengetahui segala sesuatu dan kita bisa beribadah sesuai keinginan Allah, sehingga kita bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Nah, demikianlah apa yang terkandung di dalam surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Nah, di episode selanjutnya Bu Tiana akan membahas khusus ayat 1 ya, mengenai keutamaan waktu duha. Kali ini kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.